Your speaker. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bentar ya, kita kasih tahu yang lainnya. Siap. Sambil menunggu yang lainnya. Nah, cerah ya. Oh, sudah. Tunggu ya guys. Ini ngagetan baik, astagfirullahaladzim. Misi maling doang. Guys, bencana ke. Ini guys. Dahar. Di mana? Kariri sudah hadir, Kak Anis, Kak Rita, Kak Audi, Kak Kiki, Kak Sandi. By the way, udah pada dapat buku belum? Balik lagi ke sini lagi. Namanya nggak bisa diganti ya? Dapat tapi belum datang. Misalkan lu login di sini pakai akun. Mana ya? Nah, Bapak Tim pokoknya sudah mau hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat ya. Iya, Pak. Semangat terus, Pak. Terus muncul ke sini dan Kak yang dulu login dulu masih lompat dulu. Kalau terima kasih Nyai Intan.
makasih Pak. ya. Sama-sama, Pak. Lu pakainya apps doang. Bener, kamu jadi anak soleha. Amin. Namanya sesuai Intan Soleha. Di sini udah nggak bakal Terima kasih. Yang lain Ya sudah udah, nanti kan kurang 11 menit lagi ya. Kita bincang-bincang dulu lah. Iya, siap, Pak. Login jangan dari sini lagi, lu login langsung aplikasi. Intan bekerja di mana? Kerja di Taman Ratu Teratai, Kebon Jeruk, Pak. Kebon Jeruk. Ya. Kemudian Audi di mana Audi? Slot aja. Saya di Jakarta, Bang. Bukannya Kebon kemarin Jeruk, di Pak. tawar. Anis di mana? Di BRI, Pak. Pak. Kerja di mana Anis? Di BRI, Pak. Oh, BRI mana? BRI Pertamina. Oh, gitu. Rita Ya, Pak. kerja di mana kamu Rita? Tuh kalau mau daftarin. Kerja di Alfamart, Pak. Alamat apa ya? Jeffrey? Saya kerja di Si Cepat. Ya, oke, lanjut Wih, Riri. langganan si cepat nih, Bang. Daftar di sini, daftar di. Kenapa, Mas? Riri Langganan aktif si belum? cepat ini. Ya, Pak. Kerja di mana Riri? Saya ngajar, Pak. Oh, ngajar, oke. Kiki di mana Kiki? Saya di MRT, Pak. Oke. Kemudian siapa lagi? Nura Endah. Ya, Pak. Kerja di mana kamu? Di Tangerang, Pak. Oke. Tangerang itu kota Kabupaten Tangerang maksudnya? Atau kota di wali kota? Di daerah Prima, Pak. Tempatnya di Tangerang. Oke, lanjut Mayang. Iya, Pak. Nah, kerja di mana Mayang? Di leasing Toyota, Pak. Oke, Nursia. Nurisa, Pak. Oke. Siapa lagi yang belum saya tanya? Wati, belum Wati. Oke, 9 menit lagi ya. Ya, Pak. Body di mana kerjanya Body? Ya, Pak. Belum. Body di mana? Di rumah, Pak. Oh, iya, maksudnya kerja di mana kamu? Oh. Makanya Kerja Bang, dengerin Bang. Oh, gitu. baru keluar, Pak, suaranya, Pak. Maaf, Pak. Oh iya. Kerja di ini, Pak, di PT Ganda, Pak, jualan plastik, Oh Pak. iya. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting semangat. Iya, Jadi Pak, mudah-mudahan dengan perjuangan kuliah nanti setelah menjadi sarjana, terutama harapan saya menjadi sarjana yang baik. Amin, Pak. Amin. Kan baik dan benar, artinya benar itu amanah. Ya, bisa dimulai ya? Bisa, Pak? Nanti kita cukup 1 jam lah. Kalau 1 jam selesai. Kalau ada yang mau bertanya masih ada tanya, ya lah bisa lanjut. Ya. Oke, Ya, baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Tuhan Yang Maha Esa, mendapat ridhonya, hidayahnya dan sebagainya. Sehingga apa yang Anda cita-citakan ke depan akan menjadi harapan yang sesuai dengan hatinya masing-masing, cita-cita masing-masing. Tolong yang dimatikan dulu, saya yang ngomong dulu. Mute dulu ya, yang lihat di mute ya. Ada yang belum di mute itu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Selamat berjumpa dengan saya.
Perkenalan saya adalah nama sudah tahu. Ya, saya status berkeluarga, anak 5, cucu 8, istri sah 1. Kalau jodoh banyak. Ya, kalau istri sah 1, kalau jodoh banyak. Jodoh juga hanya 1. Tapi kalau bojo, kalau orang Jawa itu ada di mana-mana jodoh, bojo. Bojo itu dalam tanda petik ya. Dalam petik. Itu iseng bercanda. Oke. Saya kan belum sempat saya perkenalkan di dalam pertemuan awal ya. Saya adalah dilahirkan di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya tanggal 20 Januari 1957. Ya. Mungkin umur saya sama dengan orang tua Anda semuanya. Bahkan orang tuanya masih muda-muda ya di bawah saya. Jadi saya sekarang sudah uzur. Ya. Kalau orang Jawa sudah bau tanah. Umur sudah 64 dan mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Mohon doanya dari kalian semuanya. Amin. Ya. Semoga kamu juga saya doakan tetap langgeng untuk memperoleh cita-citanya dengan penuh semangat dan terutama muliakanlah orang tua. Ridho orang tua itu adalah utama. Anda berhasil tapi kalau dengan orang tua tidak bisa memuliakan orang tua itu adalah merugi di akhir nanti. Apa artinya merugi? Ya artinya jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Orang tua tidak akan mengharapkan sesuatu. Asalkan kita ramah, senyum, ya, baik dengan orang tua. Kalau lebih ya memang itu wajib hukumnya bagi anak kepada orang tua. Ya. Udah saya tidak akan panjang lebar tentang pribadi. Tepatnya tadi sudah tahu tanggal berapa? 20 Januari 1957. Pendidikan saya SD tamat tahun 70. Kemudian SMP saya 74 karena ada perpanjangan waktu. S2 di SLTA-nya saya tamat 77. Jadi memang kendala di daerah itu banyak alasannya. Alasan tetapi kenyataan. Istilah kondisi orang tua. Orang tua saya hanya bisa menyekolahkan sampai SLTA. Itu pun sudah saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu saya. Kemudian saya hijrah ke Jakarta tahun 79. Alhamdulillah tahun 79 saya ecek-ecek bekerja. Ya tapi ya belum sesuai dengan cita-cita saya. Kemudian karena cita-cita saya adalah menjadi pegawai negeri, PNS. Dan alhamdulillah pada tahun 1979 tepatnya bulan Agustus saya melamar di Departemen Pekerjaan Umum, kalau sekarang Kementerian Pekerjaan Umum. Tepatnya tanggal 9 Agustus 1979. Kemudian saya melanjutkan S1 pada tahun 1982. Ya, kalau Anda mungkin S1-nya dibiayai orang tua, kalau saya adalah bekerja terlebih dahulu. Karena kondisi orang tua, orang kampung, orang tidak punya. Ya. Kemudian lulus S1 saya 1986. Ya. Nah, kemudian pada tahun itu terus bekerja. Saya kembali flashback dulu. Di pekerjaan di PU. Halo? Terdengar suara saya? Kok hilang tadi ya? Terdengar, Pak. Barusan hilang, Pak, barusan. Ya, Barusan hilang. Oke, Iya, tadi hilang tadi. Pak. Sempat hilang. Oke, saya lanjutkan ya.
Saya di PU hanya 79 sampai 82. Tolong dimatikan yang masih hidup. Dimutkan. Sampai 82. Kemudian pada tahun 1982, Departemen Transmigrasi berdiri lepas dari tenaga kerja. Nah, menjadi Departemen Transmigrasi. Nah, ketika itu saya ditarik di sana. Sampai reformasi. Nah, ketika itu presidennya Gus Dur, dirombak semua, nama departemen diganti, namanya diganti-ganti. Ya udah, itu singkat saja ya. Kemudian pada tahun 99 saya ditempatkan ditarik ya, bukan saya minta pindah, tapi ditarik di Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, yaitu di Direktorat Mobilisasi Penduduk. Jadi EKTP saya ikut andil. Nah, kemudian di sela-sela itu 1999 saya ambil S2. Selesai 2001. Nah, ketika itu masih ambil S2, masih di mobilisasi penduduk. Kemudian selesai 2001, tamat 2001 S2-nya, saya diminta lagi pindah, bukan saya minta, tapi ditarik oleh HAM. Ya, pada waktu itu HAM, Badan HAM, yaitu diketuai oleh Pak Hasbalah. Ada yang kenal dengan Pak Hasbalah? Orang Aceh. Ya. Tidak, ya. Nah, ya udah ya. Kemudian tidak lama HAM itu bergabung dengan Departemen Kehakiman dan HAM pada tahun 2001. Nah, pindahlah saya sampai pensiun di sana. Bla 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 sampai pensiun. Saya pensiun tepatnya tanggal 1 Februari 2013. Kemudian 2014 saya angkat nyalek, yaitu Partai Hanura. Karena pada waktu itu ambil S2 saya bareng termasuk salah satunya Pak Wiranto. Tetapi 2014 saya nyalek tidak jadi. Kemudian nyalek lagi kemarin di 2019. Bulan Bintang juga tidak jadi. Oke, ya itu cerita politik sedikit. Kemudian pada tahun 2015, ya, 2014 pensiun, 2015 saya diminta oleh Universitas Mercu Buana diminta ngajar. Pak bantu ngajar. Tapi ketika diminta, saya berbarengan dengan jadwal saya yaitu umroh 26 Februari sampai tanggal 11 Maret 2015. Akhirnya ditunda karena saya masih umroh. Kemudian setelah pulang umroh, perwakilan dari Universitas Mercu Buana datang lagi ke rumah. Pak, sudah saya jadwalkan. Sudah saya plot. Alhamdulillah. Itulah. Itu motivasi bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda cita-cita yang tercapai. Apa yang Tetapi saya dari dulu tidak ada cita-cita menjadi dosen. Tapi itu adalah mungkin karena Allah lah, hanya Allah. Jadi saya percaya apa cita-cita saya semua itu tercapai semuanya. Karena ridho Allah. Allah ternyata tidak bohong. Asal kita mau dan kita taat, ya, menjalankan perintahnya, insya Allah memohon cita-citanya apapun akan diberi. Ya, memang di sela-sela itu harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu rajin tahajud, rajin sholat hajat bagi yang Islam, yang non-Muslim ya secara kepercayaannya apa. Selanjutnya, betul saya 1 Maret sudah ngajar di
2015 di Mercubuana sampai sekarang. Akhirnya berdirinya Universitas Undira karena Pak Rektor itu juga dari Mercubuana, dulu Rektor di Universitas Mercubuana. Undira akhirnya saya juga ditarik ke sana. Dan mohon doa juga, ini kemarin saya ketemu dengan Bu Endah dari Esa Unggul, itu Wakil Rektor 1. Ya, saya juga sudah datang, tinggal nunggu. Itulah perjuangan. Itulah hidup. Ya, jadi Anda semua jangan punya cita-cita, satu juga harus ikhtiar, berjuang. Seperti Anda sekarang ini juga berjuang. Dengan kuliah akan berjuang. Ya. Apalagi sekarang kuliahnya mungkin sebagian besar adalah biaya sendiri. Mencari, sudah bekerja, biaya sendiri. Ada yang masih dibiayai orang tua? Kalau masih ada, manfaatkan betul. Ternyata itu adalah keberhasilan dengan jerih payah sendiri, seperti saya S1, S2. Itu betul-betul sangat dirasakan bangga sekali. Nah, disitulah akhirnya saya sekarang ini ketemu dengan kalian semuanya. Mudah-mudahan saya masih diberikan umur, Anda juga sama, dan Allah lah yang akan mempertemukan kembali. Mungkin di mata kuliah lain, Pak. Ya. Itulah sekilas info mengenai riwayat hidup saya. Ya. Pekerjaan juga, pendidikan sudah, anak dan cucu sudah. Ya. Baiklah, sekarang nanti tolong Nyai di foto, jangan lupa ya. Ya, ketua kelas atau siapa yang bisa, bukan hanya ketua kelas saja. Siapa, kalau ketua kelas sudah berjuang mewakili saya untuk memfasilitasi, mungkin yang lain siapa berkenan untuk memfoto. Nanti difoto semua, dikirimkan ke saya, karena akan saya laporkan ke Undira. Ya. Nanti dimasuk di e-learning 1, saya tambahkan di app situ. Ya. Baik, sekarang fokus ke mata pelajaran Pancasila. Anda sudah mempunyai buku semua? Belum, Saya Pak. belum nyampe, Pak. Saya besok baru nyampe, Pak. Masih perjalanan, Pak. Sama masih perjalanan. Dan ada yang belum, Pak. Oke, tidak masalah. Yang penting nanti harus wajib mempunyai buku sendiri. Karena Ya, Pak. kenapa? Ya, Pak. Ya, oke, dah tutup semua, mute semua. Semua. Saya akan jelaskan lewat corong mulut saya saja. Di sini adalah bukunya, betul tadi sudah ditanyakan di grup. Setiap bab, tolong dimatikan, ada yang belum matikan tuh, berisik. Setiap bab, terutama bab 1 adalah pendahuluan. Pada akhir bab itu ada lembar rangkuman materi. Itu masing-masing harus mengerjakan. Ya, tidak boleh fotokopi. Kalau fotokopi berarti dia tidak punya buku. Karena ini harus ada tanda di gunting. Karena ini bukan kuliah tatap muka, kuliah e-learning, jadi nanti cukup dikirim lewat foto, WA saja. Ya, itu bab 1. Kemudian bab 2. Bab 2 itu ada ringkasan pemahaman materi. Ada yang megang buku, silahkan buka. Ya, ringkasan pemahaman materi. Ini individu, ya. Nanti dikirim juga, difoto dikirim. Kalau fisik dikirim, kalau kuliah tatap muka buana e-learning itu harus diserahkan secara fisik. Dan saya paraf, saya nilai. Kemudian setelah ringkasan pemahaman materi, di situ ada lembar berikutnya setelah halaman 51 ya udah halaman nggak perlu sebutkan lah. Itu ada lembar rangkuman materi juga. Ya.
Ya, jadi kalau bab 1 hanya lembar rangkuman materi saja, tetapi bab 2 ada ringkasan pemahaman materi. Kemudian dan seterusnya. Ya. Mungkin bab 3 juga sama. Ya. Dan seterusnya. Pokoknya yang bab-bab itu ada tugas, silakan ya, dikerjakan. Kasus. Sama ini di bab 3 juga sama, ada ringkasan pemahaman materi, ya, dikerjakan, kemudian foto, dikirim ke saya. Jangan lupa tulis nama dan NIM-nya ya. Jangan lupa tulis nama dan NIM-nya, foto, kirim ke saya. Dan seterusnya, bab-bab yang lain. Kalau tidak salah hanya sampai pertemuan ke-12 yang ada, atau bab 12 ya. Bab 11 sebentar. 11 ada enggak? Ya, ada 11 ada. 11 ada, itu lembar ringkasan pemahaman materi juga ada. Ya. Ya, berarti hanya sampai 11 ya. Sampai bab 11. Ya. Itu yang terkait dengan buku. Ya. Kemudian terkait dengan e-learning itu forum dan kuis itu memang disyaratkan. Kemarin hasil koordinasi persiapan perkuliahan oleh Undira, yaitu ditekankan setiap dosen minimal PG atau multiple choice itu minimal 7. Kemudian true false atau benar salah itu 5. Ya. Nah IC itu 3 sesuai dengan Anda ini. Oh ya, terima kasih, itu ada tulisan Pancasila kurang C-nya. Jadi di laptop saya ini C kadang-kadang dipencet tidak keluar. Tapi ya, saya yakin keluar. Tapi harus kenceng memang. Karena apa? Enggak tahu. Mungkin kotor atau apa. Oke. Kemudian kalau nanti ada yang ketinggalan e-learning, jangan kecil hati. Karena mungkin tugas daerah atau apa. Ya. Tetapi silahkan kejar absen. Absen itu bobotnya adalah 10% kalau dari total dosen, tapi 60% bobotnya untuk kelulusan. Jadi kalau umpama itu 16 pertemuan ya, 14 e-learning, 1 UTS, 1 UAS, itu semua totalnya 16, kalau hadir semua 100%. Saya yakin Anda bisa memperkirakan, saya mencapai 64% belum ya. Minimal kejarlah 64%. Kalau seandainya nanti kurang absen, saya akan memberikan toleransi, yaitu apabila waktunya bisa, masih ada, bisa saya berikan tugas, kemudian nanti alasan saya di kolom terakhir keterangan itu absennya kurang, saya absenkan yang istilahnya Anda itu tidak ada absennya. Ini yang ada yang kelas mengulang, ada orang yang mengulang ya. Kemarin Pancasila belum lulus, kemudian mengulang sekarang ada. Tolong yang ada dibuka, jawab. Tidak ada berarti ya. Kalau kelas lain ada 4 orang, ada 3 orang. Mudah-mudahan ini juga nanti lulus semua. Ya. Yang penting asal 1, e-learning ikut terus. Ya. Jangan, saya rasa kan bisa di tanggapan saya di forum itu kan Anda tahu nilainya kan. Masing-masing bisa buka nilainya tahu. Itu adalah ya pemberian nilai. Apalagi kira-kira yang perlu saya sampaikan?
Ya pokoknya usahakan maksimal lah. Kemudian nanti mungkin masih pandemi, UTS-nya dan UAS itu mungkin masih assessment ya. Jadi mungkin online juga. Ya. Nah biasanya soalnya adalah take home karena pandemi take home. Ini ada apa nih di laptop saya? Oh enggak, ada gangguan dikit tadi. Saya pikir putus lagi. Yang penting Anda harus UTS harus ikut ya. Apabila UTS tidak ikut, kemudian UAS ikut, itu juga tidak lulus. Kemudian umpama UTS ikut, tapi UAS tidak ikut, itu juga tidak lulus. Tetapi ada toleransi ujian susulan. Kalau tidak salah kemarin kebijakannya adalah dalam tempo 1 minggu atau 7 hari setelah pelaksanaan ujian. UTS mau tanggal berapa? Ya seminggu. Kemudian atau mau UAS juga sama. Setelah ujian itu dikasih tempo dalam 1 minggu. Kenapa itu diberlakukan? Dengan alasan umpama, na'udzubillah min dzalik, tapi jangan sampai harapan saya. Umpama sakit, umpama dirawat, umpama ada orang tuanya meninggal. Ini hanya contoh, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu hanya contoh. Dan hal-hal yang lain yang bersifatnya force majeure. Artinya di luar kemampuan manusia. Force majeure, kemampuan manusia. Saya rasa itu saja. Berarti hanya 15 menit. Enggak sampai. Silahkan apabila ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Tapi satu-satu, tidak bareng. Silahkan siapa yang akan bertanya. Halo? Halo Pak. Ya, halo ya, silakan mau bertanya apa? Mau bertanya tadi bilang Bapak itu ya ada yang ngulang. Maksudnya yang ngulang itu gimana Pak cara ngelihatnya Pak? Kan yang tahu Anda sendiri, saya tidak tahu. Mungkin dari NIM juga bisa dilihat kok beda sendiri. Ini berarti mengulang. Artinya kemarin ada ikut semester kemarin ikut mata kuliah Pancasila tapi tidak lulus. Kemudian ikut sekarang, itu yang dimaksud. Oh, kirain aku yang ngerjain kuis sama forum itu, Pak. Ali pengen ngulang, Pak. Ali pengen ngulang. Udah 3 kali sih Ali, Pak. Oke. 3 kali itu. Sekarang semua ditutup dulu, di mute dulu, dimatikan dulu. Saya jelaskan kalau begitu. Begini, terkait dengan forum dan kuis itu adalah ada penilaian. Saya punya daftar penilaian. Nah, itu nanti menjadi nilai akan dihitung pada nilai akhir. Di akhir setelah UAS itu ada total, ada nilai akhir. Kalau UTS tidak ada nilai akhir, tapi kalau di akhir semester yaitu pertemuan ke-16 itu nanti ada nilai lain-lain, yaitu nilai lain-lain itu Anda didapatkan dari situ. Forum itu 14 kali. Berarti nilai forum Anda pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dan seterusnya itu saya asum. Kemudian kan ketemu total dibagi 14. Itu forum. Akan ketemu nilai akhir. Itu nilai akhir Anda. Kemudian quiz, umpama multiple choice atau PG, itu pertemuan pertama ada 7. Ya kan? 7 kan?
itu nanti 27. Kan nilainya berapa saya kumulatifkan dibagi jumlah itu menjadi nilai akhir. Sama, yang benar salah juga sama. IC juga sama. Nah, itu adalah merupakan nilai lain-lain. Nah, itu nilai lain-lain itu akan membantu bobot. Nah, kalau Anda tidak punya nilai lain-lain, hanya kehadiran. Kalau kehadiran itu adalah mutlak untuk kelulusan. Kalau tidak mencapai 64% minimal, itu Anda tidak lulus. Itu by system ya, oleh perguruan. Kalau saya memberikan nilai memberikan absen Anda kurang, tapi karena Anda koordinasi dengan saya, akhirnya saya berikan tugas, akhirnya saya absen. Padahal Anda tidak ikut kegiatan e-learning. Itu bisa dengan tugas. Nanti pada pertemuan berapa tidak ikut, saya berikan absen. Keterangannya di belakang adalah menyusun makalah atau membuat tugas apa. Jadi itu nilai lain-lain itu akan menambahkan bobot kelulusan di luar absen. Kalau absen mutlak, ya, nilai adalah akan membantu, nilai lain-lain akan membantu dari segi nilai. Nah, akhirnya akan menjadi A atau A plus atau B atau C dan seterusnya. Jadi paham ya kira-kira ya? Paham? Oke. Paham, Pak. Saya ya, lanjut. Ya, lanjut, siapa lagi akan bertanya? Pak, caranya absen gimana, Pak? Taunya absen atau udah atau belum? Anda buka di Siska. Di Siska nanti ada ketahuan absen Anda kurang atau tidak. Ya. Oke, Pak, makasih. Ya, siapa lagi? Pak, mohon maaf. Berarti itu terhitung absennya itu kita mengerjakan dari forum sama kuisnya itu ya? Ya. Di luar kehadiran ya. Di luar kehadiran. Jadi berarti kalau untuk kehadiran, ya. maaf. Berarti yang kehadiran, ya betul. Kehadiran itu mengacunya kepada ikut e-learning atau tidak kan gitu. Oh. Ya kan kehadiran itu nanti itu merupakan kelulusan. Jadi kalau Anda kurang absennya di dalam kehadiran itu akan mengurangi atau akan berpengaruh pada lulus dan tidaknya. Ya, paham? Kasih, Pak. Berarti Pak kalau kita centrangin udah ketahuan absen ya, Pak? Centrangin apanya maksudnya? Centrangin yang di ini Pak, kuliah online tuh. Yang di online centrangin setelah ngerjain kan ada tuh centang, kalau kita harus centang. Jadi kita harus centang setelah kita ngerjain. Izin menambahkan, kalau untuk centang-centang itu tanda buat kita sendiri sih. Kalau misalnya kita udah merasa udah ngerjain, kita centang, takutnya kita lupa gitu. Iya, maksudnya ya, betul. Maksudnya kita ini taunya absen, mau absen gimana caranya gitu? Di Siska ada, Bang. Oh, di Siska. Kalau absennya oke, absen dilihat di Siska. Kemudian ya tadi saya jawab si Intan ya. Jadi boleh Anda juga membuat juga, oh saya sudah mengerjakan ini centrang gitu. Sebagai kontrol, nanti kontrol ya. Pak, ya biasanya Pak saya sudah mengerjakan ini tapi Pak di absen tidak ada. Nanti itu cross check dari kamu. Akan saya lihat lagi kamu ikut forum enggak, voice enggak. Kan juga mungkin dosen dalam menjawab atau merespon forum-forum atau memberikan balasan atau belum atau ketinggalan kan bisa juga. Betul tuh Intan ada pakai cross check untuk buat cross check. Ya. Kalau Pak mahasiswa atau mahasiswi tidak bisa mengabsen sendiri. Tidak bisa mengabsen sendiri. Karena catatan sendiri boleh. Tapi yang bisa mengabsen adalah
kalau di Mercu Buana, Universitas Mercu Buana, itu kelas e-learning, khususnya reguler 2, itu absen adalah sistem. Jadi kalau Anda itu ikut e-learning, ikut ini, sistem juga membaca. Otomatis absennya bukan dosen yang absen. Tapi kalau di Undira itu masih bisa. Jadi dosen bisa membantu. Karena Undira ini masih ya barulah ya. Jadi belum full sistem. Oke? Paham? Paham, Pak. Ya. Lagi siapa lagi? Audi mau tanya. Bingung, Pak, mau tanya apa? Soalnya semua kalau pertanyaan barangkali soalnya semua pertanyaan udah pada ditanyain. Bingung. Oh gitu. Jadi sebetulnya mau bertanya tapi sudah ditanyakan oleh teman yang lain. Udah dijawab duluan, Pak. Pak. Ya. Siapa lagi? Saya, Pak. Barangkali ada lagi. Ya. Jelaskan materi yang di forum dong, Pak. Bagaimana? Riri ya? Tolong jelaskan materi yang ada di forum. Forum, Pak, di forum. Materi yang ada di forum? Iya, yang di forum. Pak. Materi apa nih maksudnya yang di forum? Yang Bapak post kemarin. Nah, kan tentang Pancasila untuk mahasiswa. Ya. Di forum ya, yang forum ya. itu. Oke. Tolong dijelasin. Baik, saya jawab. Ya, saya jelaskan. Tolong Riri dibuka ulang. Forum, sebentar. Forum Anda masing-masing, kalau yang sudah menjawab forum, saya akan memberikan tanggapan. Di situ kalau tidak tepat, kalau benar ya saya katakan, terima kasih pendapat Anda benar. Kalau yang tidak benar, mohon maaf atau apa gitu, pendapat Anda belum tepat atau tidak tepat. Yang tepat adalah saya sudah berikan jawaban. Jadi jawabannya setiap mahasiswa itu ada. Yang benar itu ada. Maksudnya penjelasan gitu kan? Ya. Dari forum itu akan ada suatu description-nya, pertanyaannya. Anda menjawab, kemudian Anda menjawab, kemudian jawaban Anda menurut saya belum tepat atau salah atau dan sebagainya. Kemudian adapun yang dimaksud dalam forum adalah sebagai berikut. Sudah saya berikan jawabannya. Iya. Tolong buka ya Riri. Udah, Pak. Tolong buka Riri nanti. Udah, Pak. Udah ada kan? Oh ya udah. Oke. Cukup berarti untuk Riri. Siapa lagi? Intan, Pak. Saya, Pak. Siapa Intan? Iya, Pak. Ya, mau tanya lagi apa? Itu, Pak, yang di buku apa Pancasila yang kita beli itu. Ya. Itu kan tiap bab misalnya kan ada pertanyaan dan kita jawab. Dikirim ke WA. Ya, betul. Terus? Pribadi Bapak gitu ya, Pak. Ya. Nah, iya betul. Intan, bagus sekali ini pertanyaannya. Perhatikan ya semuanya. Dari hasil kerja Anda dari buku ini, baik rangkuman atau apa, ya. Atau ya rangkuman. Terus kemudian ringkasan pembahasan materi. Ini juga merupakan nilai lain-lain. Nanti Anda mengerjakan, dikirim ke saya, akan saya berikan nilai. Saya akan membuat di daftar nilai. Saya sudah membuat daftar nilai pakai Excel. Ini adalah nanti ada termasuk nilai tugas itu. Ya, ini adalah nilai tugas namanya. Nilai tugas itu ringkasan pemahaman materi. Kemudian lembar rangkuman. Itu nanti masing-masing ada nilainya. Itu juga akan pada akhir nanti akan dikumulatifkan, dibagi jumlahnya. Berarti 11 bab.
Jadi berapa totalnya dibagi 11. Itu menjadi nilai akhir lain-lain. Paham? Jadi itu nilai lain-lain juga. Di samping tadi e-learning, forum, quiz, itu juga lain-lain. Tapi itu kan khusus adalah dari nilai e-learning. Kalau ini adalah nilai tugas. Ya. Jadi nilai tugas rangkuman pembahasan materi, lembar rangkuman materi itu juga ada nilainya. Kemudian ringkasan pemahaman materi pun juga ada nilainya. Pokoknya dosen harus banyak-banyak menilai. Nah, itu nanti menjadi nilai lain-lain, akan menambahkan lagi. Oke. Paham, Intan? Itu ada batas waktunya nggak Pak? Atau selama 1 semester? Ya, bagus juga pertanyaan lagi. Perhatikan semuanya, khusus Intan. Mestinya setiap pertemuan, kalau kuliah fisik, kalau kuliah tatap muka langsung, itu adalah setiap pertemuan, setiap kuliah itu diserahkan dosen tugas. Ya, dari rangkuman materi dan rangkuman dan sebagainya itu diserahkan pada saat mulai kuliah. Karena ini kelas e-learning, ya kalau yang seharusnya seperti itu. Setiap pertemuan pertama ini harus bab 1 serahkan. Pertemuan 2 bab 2 serahkan. Pertemuan 3 dan seterusnya. Tapi karena ini kelas e-learning, saya berikan supaya sebelum UTS itu bab 1 sampai 7 sudah diserahkan. Ya. Kemudian yang tidak menyerahkan itu ya tidak punya nilai, tidak punya nilai tugas. Paham, Intan? Paham, Pak. Ya, oke. Yang lain juga paham sudah? Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Nah, itu kalau Intan tidak tanya pun aku tidak akan menjelaskan tadi. Ada yang mungkin menurut Anda semuanya perlu ditanyakan, silakan. Pak, berarti itu untuk tugas yang buku yang bab 1 sampai bab 7 itu nanti kita serahkan ke Bapaknya gimana? By WA atau gimana? Anis. Ini Anis ya? Iya, betul Bapak. Pertanyaan dari Anis. Tadi saya jelaskan. Jadi lewat WA boleh, ya. Mau lewat email boleh. Mau siap. Kita sepakati. Sekarang gini. Kita sepakat. Mau lewat WA atau email. Jadi saya nanti tidak bingung. Satu email, satu WA. Email aja. Kalau misalnya kalau email Oke. banyak yang WA grup Pak, WA grup. Begini. Keuntungan sebentar, tolong perhatikan. Kalau lewat email itu saya bisa menaruh nilai di situ. Jadi di lembar jawaban Anda saya berikan kotak, saya kasih nilai. Tapi kalau di WA ya cukup nilai saya masukkan di daftar nilai saja. Tapi tidak masalah kalau lewat WA tidak masalah. lewat WA apa? Japri. Bisa, Pak. Oh, gini. Sebentar perhatikan. Kalau lewat email saya ulang lagi, keuntungan Anda kalau misalnya Pak kemarin saya ingin tahu nilainya ini mengenai tugas untuk pembahasan rangkuman berapa gitu. Saya bisa karena di situ mesti saya berikan nilai. Kalau lewat WA ya cukup saya koreksi nilainya langsung saya taruh di daftar nilai yang saya buat. Begini saja. Saya minta tolong kepada Anda semuanya, percayalah kepada saya. Saya akan mengoptimalkan nilai Anda. Tapi yang rajin tugas. Kalau yang tidak termasuk, jangan sampai numpuk. Karena begini, kelas yang saya ajarkan bukan kelas ini saja. Kalau seandainya akhirnya
sudah lambat, yang bab 1 belum sampai itu, akhirnya ditumpuk pada akhir semester. Nah, itu akan kewalahan, akhirnya akan membuat kendalaan, istilahnya membosankan mengoreksi, sehingga nilainya seharusnya 80, seharusnya hanya 70. Karena itu karena kejenuhan, karena pengaruh dari kedisiplinan Anda. Pokoknya Anda harus disiplin. Yang bagus, kalau pertemuan pertama, kedua, besok kedua ya, ini pertemuan kan belum sempat mengerjakan. Anda menyerahkan pertemuan pertama, bab 1 dan bab 2. Dan seterusnya. Jadi ringan, dicicil. Kalau Anda itu mengerjakan 1 sampai 7, kerjakan dengan dicerahkan di pertemuan ke-7. Sedangkan ke-7 kan adalah sebelum UTS, ya. Nah, itu akan menumpuk pekerjaan saya. Akhirnya apa saja saya katakan, akhirnya saya mengoreksinya asal-asalan. Asal-asalan tidak fokus, ya. Yang istilahnya mengoreksinya hanya membaca serampangan. Ini tidak mengena, ini mengena. Ngerti maksud saya? Ngerti Pak, ngerti. Ya pokoknya Anda harus bersifat disiplin. Jangan dikerjakan sekaligus burungan. Pekerjaan burungan itu ada, Anda juga mengerjakan tidak optimal, tidak maksimal. Coba dicicil, nganggur di kantor mama bisa kerjakan bab 1. Kalau mama belum waktunya, ya bab 1, 2, 3 sampai kerjakan sampai akhir nggak apa-apa. Kalau memang sudah mengerjakan sampai akhir, sampai 11 selesai, diserahkan secepatnya lebih bagus. Itulah yang saya minta. Tapi kalau Anda burungan, wah ini sibuk, ini akhirnya dikerjakan di akhir, diserahkan di akhir. Ya tadi yang saya katakan. Akhirnya mengoreksinya hanya asal-asalan. Tapi kalau Anda itu kerjakan, kerjakan kebir, dikerjakan sekaligus nggak apa-apa di awal daripada dikerjakan di akhir. Jadi waktu itu penting. Manfaat waktu, manage waktu, ya. Manajemen waktu harus kamu, kapan harus kerja, kapan harus kuliah, kapan harus mengerjakan tugas. Kan tugas bukan dari saya saja, mungkin mata kuliah lain juga sama ada kan? Kan gitu. Audi biasanya besok pagi udah ngumpul Pak Audi Pak. Bagus. Pokoknya lebih cepat lebih bagus. Jadi lebih cepat lebih bagus Bang daripada menunda Bang. Betul. Iya. Jadi saya harapkan nanti di WA tidak ada yang tanya secara pribadi, apalagi saya grup juga, Pak ini harus diserahkan kapan? Pak ini harus, ngerti maksud saya ya? Pokoknya kerjakan secepatnya. Biarpun belum waktunya, Mama ini bab 3, mestinya kan pertemuan ketiga. Belum sampai. Oh ini baru pertemuan ketiga, tapi Anda sudah mengerjakan sampai bab 7, silakan kirim. Oke siap. Akan nilainya lebih cepat masuk. Audi itu Pak. Bang Ali sampai 7 kali tuh kan di buku dia. Ali mana ini? Di samping Audi, sebentar. Di samping Audi juga body juga sama nih, sama. Kelihatannya soalnya maaf dari apa nih keningnya aja udah lebar-lebar. Intan juga lebar tapi kan dia pakai jilbab. Kalau bedanya apa Pak? Kalau kening lebar bedanya apa Pak? Kening lebar kenapa tuh Pak? Kita banyak pikiran bro. Kalau kening lebar, contohnya profesor itu kan sampai lebar-lebar sampai botak. Amin. Anda calon profesor berarti. Amin, nah, Pak, itu yang dipegangin. Amin, Pak. Ali juga Ali Arman sama tuh dia. Lebar juga. Pikiran yang banyak, Pak. Calon dokter, Pak. Oke, saya rasa kalau tidak ada yang bertanya lagi ya tidak masalah. Kalau masih mau bincang-bincang ya silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Tolong dipoto dulu. Mau ada pertanyaan? Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Siapa nih? Iya, saya. Saya mau tanya perihal tugas besar, Pak.
Itu kalau sebelum UTS ada tugas besar nggak Pak? Ya ini tugas besar itu dari buku saja. Sementara akan nanti gini, sebentar. Memang biasanya ada tugas khusus dari universitas. Ada, tapi sampai sekarang belum ada. Semester kemarin ada, itu ada template-nya juga ada ditentukan. Jadi kalau memang ada tugas besar, ada tugas lagi dari universitas, itu namanya tugas besar. Ya, tugas besar. Kalau yang dari saya, yang dari buku ini, cukup saya berikan nama tugas. Ya. Atau nanti kalau ada dari universitas ada, ya saya sebutkan tugas besar 1 itu nanti. Kemudian ini tugas besar 2. Atau dibalik, karena yang dari buku adalah tugas besar 1. Nanti tergantung ngasih namanya dari universitas. Kalau universitas memberikan tugasnya bunyinya apa? Apa tugas saja, tugas besar, atau tugas saja, atau tugas besar 1. Berarti kalau dari universitas tugas besar 1 namanya, ini dari buku ini menjadi tugas besar 2. Nah, itu termasuk nilainya lain-lain nanti. Dari kampus pun juga ada semester kemarin ada tugas besar. Ditentukan pakai template. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada nih. Makanya kalau saya kadang-kadang kasihan juga kepada mahasiswa. Belum mata kuliah ini, mata kuliah lain lagi, banyak tugas. Tapi itulah memang kuliah begitu. Tapi bersyukur Anda, saya tambahkan, Anda semua kuliah sekarang zaman sudah IT-nya sudah bagus, enak. Zaman saya ada tugas ya diketik, mending ketik mesin listrik cepat. Saya pakai portable yang jelek-jelek. Jadi ini telunjuk jari pun juga tebal, menjadi keras. Anda sudah bersyukur sekali. Kalau dulu saya bikin ada tugas harus diketik. Agak maju dikit. Kalau dulu pertama kali, kemudian ada mesin ketik listrik. Kemudian bagus lagi ada IBM. Mesin ketik listrik IBM. Itu juga bagus. Skripsi saya pakai IBM. Dan seninya, skripsi saya itu, ini draft pertama. Jadi tipekan, timpa. Jadi Anda nanti, karena sekarang zaman sudah canggih, saya sarankan, mumpung ini saya berpesan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika nanti Anda sudah memenuhi syarat menyusun skripsi, sebaiknya draft pertama di-print. Jangan ditimpa. Draft pertama, print. Oh ini, kenangan sendiri. Ke bab 2, ada koreksi lagi, print. Dan seterusnya. Mudah-mudahan hanya 1, 2, 3, net. Nah itu yang paling net enak. Oh dari ada sejarahnya. Draft pertama begini, kedua begini. Sampai selesai itu ternyata begini. Ketahuan kesalahannya. Tapi kalau jadi kalau tidak di print ya, folder di file beda. Ini draft 1, skripsi bab 1. Kemudian ada koreksi bab 1. Itu namanya draft 1. Kemudian koreksi, ada koreksi dari dosen pembimbing. Jangan ditimpa file as. File as menjadi draft 2 dan seterusnya. Ini di luar mata kuliah Pancasila, tapi siapa tahu nanti nyusun juga terkait dengan Pancasila. Ya, ada kaitannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Tolong yang mau moto siapa, Intan? Oh ya, sebentar saya tambahkan sebelum dipotong. Karena Intan itu sebagai ketua kelas, tetap nanti ada poin. Tapi saya supaya tidak melanggar HAM, yang lain pun juga saya berikan poin. Artinya poin itu tambah nilai.
umpama si Intan, ya, umpama ini contoh, Mama. Karena Intan ketua kelas, ya dia nilai UTS-nya berapa, ya saya tambahkan dengan nilai tambahan. Ada nilai tambahan dari saya, ada plusnya lah. Karena itu ketua kelas itu kan membantu dosen menyiapkan seperti ini. Yang lain jangan khawatir. Yang lain pun juga akan diberikan tambahan nilai. Tapi bobotnya tidak sama dengan ketua kelas. Asalkan rajin. Tapi kalau yang tidak rajin, wah ini learningnya atau menyerahkan tugas pun juga lambat-lambat, enak-enak saja. Makanya itu termasuk kerajinan menyerahkan lebih cepat. Itu juga akan menambah nilai. Ada perhatian dari saya, oh ini nanti saya kasih tanda. Oh ini rajin. Pokoknya beda. Pak, ikut Zoom dan tidak ikut Zoom dapat nilai nggak, Pak? Oh, ini Zoom termasuk, ya jelas. Zoom itu juga poin juga. Kan termasuk kerajinan. Jelas. Ini catatan. Maka dari itu nanti tolong ketua kelas ini perlu ada sekretaris bendara, tidak perlu lah ya. Cukup ketua kelas saja ya. Keamanan Pak, keamanan. Kalau ada yang perlu menjadi wakil ketua ya nggak apa-apa. Pak, itu Bang Ali aja tuh, Pak. Nanti dulu sebentar. Ini menjadi motivasi. Kalau ketua kelas juga nanti saya berikan bonus nilai dari saya itu beda dengan wakil. Kalau memang ada wakil ya wakil juga dapat. Kemudian yang tidak menjadi pengurus kelas ya juga dapat, tapi bobotnya jelas beda dengan pengurus kelas. Maaf, ini bukan janji, tapi ini adalah amanah. Ya. Nah, sekali lagi, kemudian umpama nanti nilai Anda di UAS atau di UTS, perhatikan yang masih hidup dimatikan dulu. Nah, seandainya nilai UTS Anda atau UAS itu 100. Benar semua, berarti 100. Tetapi maaf, saya harus izin dulu nih. Karena dalam kehidupan ini tidak ada sempurnanya. Ya. Jadi nanti yang nilai 100, hidupnya hanya 99. Kenapa? Karena 1 itu adalah milik Allah. Milik Tuhan. 99 itu juga sama dengan 100. Jadi nanti kalau umpama 99 ya A+. Kalau 100 ya juga A+. Sama. Ya, jangan khawatir. Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Kalau orang yang bertuhan, bertuhan seperti itu. Jadi nanti ingat, wah saya nilainya ujian benar semua, tapi kalau yang dapatnya 99. Ya itu tadi, 1 adalah Allah. Pak, kok mati? Nggak tahu ini. Bapaknya kemana? Nggak tahu. Hilang. Ini barusan sebentar hilang. Oke. Saya rasa cukup lah ya. Saya akan percayalah kepada saya. Saya akan menjadi dosen yang amanah. Amin. Ya. Tidak akan yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Yang penting jangan malas. Segeralah, harus rajin. Itu penilaian. Ya. Nanti yang tidak rajin, ya tetap ada bonus, tapi bonusnya jelas berkurang. Kalau contoh kerajinan, menyerahkan tugas itu lebih awal, lebih cepat. Belum sampai Mama, Anda boleh belum. Halo, kemana ini bapaknya? Intinya bapaknya error. Ghosting. Ada yang Bang nelpon Ali kali. jadi wakil tuh. Otak encer kan? Mau ngedek kali lu. Muncul lagi.
Tadi hilang. Makanya takut ada gangguan, tolong yang akan moto siapa, Intan? Udah dipoto, Pak. Udah difoto? Udah di grup, Pak. Ya. Oh ya, sudah. Difoto semua ada ya. Peserta berapa nih semuanya? Saya belum baca. 29, Pak. Oh, 29. Berarti tidak mencapai 50 plus 1% ya. Berarti yang ikut adalah tidak, Pak, tidak. Ya mudah-mudahan yang tidak ikut nanti ada yang keluar kayaknya. Yang sekarang belum bisa ikut Zoom yang pertama, nanti ada Zoom berikutnya. Sudah diputus semua ya, berarti ya. Saya rasa cukup ya. Ya, Pak. Oke, baiklah. Alhamdulillah dalam pertemuan ini sekalipun singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik itu Amin. Anda maupun untuk saya. Yang jelas memenuhi syarat. Jadi sekalipun ini hari Jumat sedangkan mulai kuliah Anda adalah Selasa ya. Kan masih termasuk dalam pertemuan ini. Maksud saya gitu. Tidak masalah. Yang penting Zoom ini tidak lewat. Kalau di pertemuan kedua bermasalah. Iya, Pak. Non. Sinyal bapaknya nge-lag. Bapaknya nge-lag lagi. Ya. Ngopi. Ini lagi ngopi, Bang. Coba itu dipakai trade tuh, dipakai trade, dipaketan.